aksi serentak mahasiswa Ikatan Pelajar Mahasiswa Papua IMAPA Pemalang Raya, Rabu 27 Maret 2024 dalam pembebasan bangsa West Papua, Amoloko, Nimo, Goyao, Gohang, Ginaunat, Nare, Jepung, Terbung, Tabea, Ufang, Walak, Hoi, Hoi, Wainabe, Nayaklang, Wang, 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 Wang. Menyikapi penyiksaan 3 warga sipil oleh aparat TNI di Desa Makume, Kabupaten Puncak, Ilaka, Papua Tengah. Penangkapan dan penyiksaan terjadi terhadap 3 warga sipil atas nama Warinus Murib 18 tahun, Devinus Gogoya 19 tahun, Alinus Murib 19 tahun asal Makume, Distrik Kabukia, Kabupaten Puncak, Ilaka. Dapat pada 03 Februari 2024. Ini adalah sangat sadis. Jika melihat lebih jauh ke dalam bagaimana peristiwa ini terjadi, kejadian penangkapan dan penyiksaan ini berawal dari warga sipil. Warius Murib, Devius Gogoya, Alius Murib ditangkap dan ditahan sewenang-wenang oleh aparat TNI terhadap 3 orang pemuda Papua saat mencari alang-alang guna menutupi atap rumah. Sebelum tanggal 3 Februari 2024 di Ilaka Puncak tersebar isu perampasan senjata oleh BPNPB di ibu kota. Kabupaten Puncak, Bogor. Dengan alasan itu, katanya aparat TNI melakukan patroli di sekitar Amerkru dan sekitarnya. Dalam operasi siaga 1 pada 3 Februari 2024, aparat TNI menemukan 3 orang yang sedang cari alang-alang untuk buat honai. Aparat langsung menangkap 3 warga sipil tanpa menanyakan status ketiga anak tersebut. Setelah aparat TNI menangkap dengan tanpa bukti, aparat membawa 3 warga sipil atas nama Warius Murib 18 tahun, Devinus Gogoya 19 tahun, Alius Murib 19 tahun dibawa langsung ke pos TNI Kota Kabupaten Puncak. Aparat TNI memutar 3 orang sebagai anggota BPNPB tanpa bukti. Akhirnya aparat melakukan penuntahan, pemukulan, penyiksaan terhadap 3 warga sipil. Salah satu di antaranya adalah nama Warius Murib 18 tahun dan ikat tangannya lalu diisi dalam truk berisi air. Warius disiksa secara tidak manusiawi dan meninggal dunia karena baru memastikan bahwa video yang beredar adalah Warius Murib asal Makume, Kabupaten Puncak yang disiksa. Sementara 2 pemuda atas nama Devinus Gogoya dan Alius Murib dipulangkan dan langsung dibawa ke rumah sakit Kagago setelah diinterogasi dan disiksa, namun di rumah sakit tidak terasa aman dan nyaman. Akhirnya keluarga korban membawa pulang ke rumah untuk melakukan pengobatan dari rumah.
Bukan hanya itu, di Kabupaten Jauh Kimau TNI Polri menangkap 2 pelajar Papua hingga sampai sekarang mereka masih belum dibebaskan dari Polda Papua. Sebelumnya mereka ditutup separatis KKB hingga sampai sekarang mereka belum dibebaskan. Jika kita melihat jauh pelanggaran HAM berat di Papua sejak tahun 1960-an hingga 2024, pembunuhan karakter, bahkan pembunuhan misterius hingga nyawa rakyat Papua terus bertambah terjadi. Kita bisa menyimak berbagai kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi di Papua. Dan satu pun diselesaikan oleh negara pada tahun 1960 sampai tahun 1969. Pemerintah Indonesia melakukan operasi militer di tanah Papua untuk merebut Papua dari tangan Belanda hingga pada tahun 1963. Papua dijadikan daerah operasi militer oleh pemerintah Indonesia menempatkan TNI dalam jumlah besar di seluruh tanah Papua dan melakukan operasi besar-besaran. Ibasnya ribuan rakyat Papua tewas dibunuh. Operasi militer di Papua tak kunjung usai dari operasi dasar 1965 hingga sampai 1967. Operasi Barat Yuda 1967-1969. Operasi Wibawa 1967-1969. Operasi Pamungkas 1971. Operasi militer di Kabupaten Jayawijaya 1977. Operasi Sapu Bersih 1 dan 2 1989. Operasi Galang 1 dan 2 1982. Operasi Tupas 1983 1984. Operasi Sapu Bersih 1985 dan operasi militer di Mabetuma 1996. Kemudian masih terus berlanjut hingga ada 3 kasus yang dinyatakan oleh negara sebagai kasus pelanggaran HAM berat di Papua. Beberapa kasus pasca reformasi seperti kasus Wasior berdarah pada tanggal 13 Juni 2001. Aparat Primo Polda Papua melakukan penyerbuan kepada warga di desa Manokwari, Wasior Manokwari. Tercatat 4 orang tewas, 1 orang mengalami kekerasan seksual, 5 orang hilang, dan 39 orang disiksa. Kasus berikutnya adalah kasus Wamena berdarah tahun 2003. Komnas HAM melaporkan kasus ini menyebabkan 9 orang tewas serta 38 orang luka berat. Selanjutnya kasus Baniai berdarah pada 18 Desember 2014, yang mana aparat negara menembak mati 5 orang siswa SMA. Kasus tragedi Biak berdarah yang menyimpang rakyat Papua di Biak pada 6 Juli 1998. Wamena berdarah April 2003. Kasus tersebut menyeratkan masyarakat Papua sedang mengadakan ibadah, namun TNI Polri melakukan kasus penembakan Universitas Cendrawasih di bulan Maret 2006. Berdarah DIY berdarah 28 Agustus 2014. Bogiai berdarah 13 April 2011, serta kasus-kasus pelanggaran HAM yang belum diusut tuntas oleh negara
Republik Indonesia. Otonomi khusus jilid 1 dan otonomi khusus jilid 2 malah menjadi malapetaka bagi rakyat Papua, membawa kesengsaraan dan penderitaan terhadap masyarakat Papua itu sendiri. Otonomi khusus membuat lahan konflik baru pelanggaran HAM yang terus terjadi di mana-mana. Dari konflik perampasan tanah adat, undang-undang yang pro terhadap investasi, bahkan konflik bersenjata antara TNI, Polri, dan BPTB untuk terus masif terjadi. Terlihat jelas oleh Otsus bukan memberi solusi, tetapi memberi ancaman serius bagi masyarakat Papua. Berhitung dari tahun 2018, konflik bersenjata memakan ribuan korban masyarakat sipil, menguji atas dana adat dan leluhur mereka sendiri. Mengirim militer ilegal di Papua yang terus memperkeruh keadaan di Papua hingga sampai saat ini. Mengirimkan militer membuat rakyat Papua takut dan trauma di atas dananya sendiri. Maka dari itu, kami mahasiswi Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Papua serta IPMAPA Papua, se-Jawa, Bali, dan Sumatera menyatakan sikap sebagai berikut. 1. Mengancam Pangdam 17 Cendrawasih segera mengakui adanya anggota TNI yang melakukan penyiksaan terhadap warga sipil orang asli Papua. 2. Mengancam Pangdam 17 Cendrawasih atas pernyataan pembohongan publik di media terkait video penyiksaan yang disebut editan. 3. Copot jabatan Pangdam 17 Cendrawasih Papua karena penyebaran berita hoax terhadap publik. 4. Adili, pecat, dan penjarakan pelaku penyiksaan terhadap warga sipil di Puncak, Ilaka, Papua Tengah. Negara Indonesia segera mengusut tuntas semua kasus pelanggaran HAM terhadap warga sipil Papua di tanah Papua Barat. Komnas HAM Republik Indonesia segera melakukan investigasi penganiayaan terhadap warga sipil di Puncak, Papua. Negara segera hentikan pengiriman militer organik maupun non-organik dari tanah Papua Barat, serta tarik militer organik dan non-organik dari tanah Papua. Polda Papua segera usut tuntas kasus pembunuhan Yenik Karubon di Kabupaten Pegunungan Bintang oleh aparat negara. Negara segera bertanggung jawab atas penembakan terhadap 3 anak remaja warga sipil dan salah satunya menjadi korban di Intan Jaya, Papua. Presiden Republik Indonesia segera memerintahkan Panglima TNI Polres proses hukum TNI pelaku penyiksaan anak di Kabupaten Daun Kimbo dan warga sipil di Kabupaten Puncak, Papua. Buka ruang demokrasi seluas-luasnya dan berikan kebebasan bagi jurnalis nasional internasional meliput dan mengakses informasi di Papua Barat. 12 hentikan operasi militer di Dugama, Intan Jaya, Puncak Jaya, Maibra, Jauh Kimbo, dan seluruh wilayah Papua Barat lainnya. TNI Polri stop melakukan intimidasi teror kepada masyarakat sipil di daerah konflik Kabupaten Duga, Intan Jaya, Puncak, Maibra, Jauh Kimbo, Pegunungan Bintang, dan Jaya, dan seluruh tanah Papua.
tutup semua toko minuman alkohol, toko judi, BSK di Tanah Papua. Tutup seluruh perusahaan asing dan nasional yang beroperasi di Papua. Hentikan perampasan dana ada di seluruh Tanah Papua. Turun dokter, mantri dan guru bukan militer Indonesia. Kami melarang masuknya seluruh investasi yang masuk ke Tanah Papua. Berikan kebebasan bagi perempuan Papua dalam segi politik, ekonomi, pendidikan, budaya, dan jaminan kesehatan alat reproduksi. Elit-elit Papua hentikan mengadu domba rakyat Papua melalui politik praktis. Segera adili dan tangkap pelaku pembunuhan berencana Ketua DPRD Kabupaten Duga atas nama Kapus KWGSC dan Kepala Dinas Penanggulangan Bencana Alam Lempani KWG aktor konflik horizontal di Kabupaten Duga. Turunkan harga barang dan BBM di seluruh daerah Papua. Seluruh pemerintah daerah di Papua dan tinggal pengajar jalan dan pendidikan yang tidak aktif dan buka akses pendidikan bagi anak-anak pengungsi di Papua. Polda Papua segera usut tuntas kasus pembunuhan Jane Karupaka di Kabupaten Pegunungan Bintang oleh aparat polisi. Kabulkan gugatan suku Hawiwa. Negara segera bertanggung jawab terhadap eskalasi konflik di Tanah Papua. Segera berikan hak penentuan nasib sendiri sebagai solusi demokrasi bagi rakyat Papua. Papua! Baik, terima kasih. Sekian pernyataan sikap dari kami Ikatan Pelajar Mahasiswa Papua Malang, Rabu Malang 27 Maret 2024. Amalaga ino boal kal inauna yare jetmon domon bebuha wala koi moi waini nabe waya nayakla wa salam berpuasa.